Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kita dapat berjumpa kembali pada kesempatan ini. Saya Bustami Narda tak lupa mendoakan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa. Semoga seluruh pemirsa selalu mendapatkan keberkahan hidup dari Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa. Sahabat BN, persoalan Pondok Pesantren Al-Zaitun di Indramayu, Jawa Barat tampaknya sampai saat ini masih menyita perhatian publik. Sebab keanehan-keanehan yang terjadi di pondok pesantren tersebut membuat publik menjadi bertanya-tanya, sesungguhnya pondok pesantren ini berdirinya tujuannya untuk apa? Pertanyaan itu tampaknya masih menggelinding di tengah-tengah publik. Dan tentu tidak heran mengapa ini menjadi pusat perhatian publik atau masyarakat. Tentu saja karena negara Republik Indonesia ini mayoritas penduduknya beragama Islam. Dari 280 juta lebih penduduk Indonesia saat ini, 235 juta lebih itu beragama Islam, atau sekitar 87% lebih kurang Indonesia ini penduduknya beragama Islam. Ketika sebuah pondok pesantren yang punya misi untuk pengembangan agama Islam guna mendidik kader-kader Islam ke depan, terjadi di sana hal-hal yang aneh yang menurut publik agak lain yang dilakukannya daripada pondok-pondok pesantren lain. Berbeda. Contoh perbedaannya, di dalam solat sejajar baginya perempuan dan laki-laki. Sedangkan dalam aturan Islam, dalam syariat Islam, perempuan di dalam solat berada di belakang laki-laki. Dalih apapun yang dikemukakan pemimpin pondok pesantren Al-Zaitun itu sulit diterima. Apakah dia mengatakan ingin mengangkat derajat kaum perempuan, tetapi cara mengangkat derajat kaum perempuan telah ada garisannya dari Rasulullah. Tidak dengan cara mensejajarkan solat antara perempuan dan laki-laki. Kalau sekarang saja dibuat-buat begitu, tentu menimbulkan tanda tanya. Susahnya lagi, Panji Gumilang, pemimpin pondok pesantren Al-Zaitun ini, dia sepertinya berlawanan dengan Majelis Ulama Indonesia. Sedangkan di Indonesia ini telah diakui oleh negara
eksistensi dari Majelis Ulama Indonesia ini dengan kewenangannya mengeluarkan fatwa-fatwa tentang agama Islam. Ketika Panji Gumilang, pimpinan Pondok Pesantren Al-Zaitun, sepertinya tidak mengakui keberadaan MUI ini, aneh jadinya terasa bagi publik. Kita baca sebuah berita tentang hal ini. Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Anwar Abbas mengeluarkan pernyataan tentang hal ini seperti yang diturunkan beritanya oleh CNN Indonesia. Akan bacakan beritanya. CNN Indonesia menurunkan berita di bawah judul Waketum MUI harap kasus Panji Gumilang bukan sandiwara, bisa diadili. Berita ini hari Jumat tanggal 30 Juni 2023. Jakarta, CNN Indonesia. Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia MUI Anwar Abbas berharap kasus pimpinan Pondok Pesantren Al-Zaitun Panji Gumilang bukan sebuah sandiwara, apalagi jika sandiwara itu dilakukan demi mengalihkan perhatian masyarakat dari isu-isu lain yang sedang terjadi. Anwar mengatakan harapannya ini bukan tanpa alasan. Ia menilai berdasarkan pengalaman historis dan politis, pengalihan isu seperti itu sudah sering dilakukan pemerintah di masa lalu, termasuk di zaman Orde Baru. Oleh karena itu, berdasarkan kepada pengalaman masa lalu tersebut, kita yakin kasus Panji Gumilang ini tidak akan sampai dibawa ke pengadilan. Dia hanya akan berhenti begitu saja di tengah jalan dengan berlalunya waktu. Tutur Anwar dalam keterangan tertulisnya Jumat 30 Juni. Meski demikian, ia mengatakan kebenaran dugaannya itu belum bisa dibuktikan saat ini. Menurutnya, kebenaran baru akan terungkap jika kasus ini ternyata tidak dibawa atau dibawa ke pengadilan. Untuk itu, mari kita tunggu saja perjalanan kasus ini. Apakah kasus ini benar-benar akan diproses dan dibawa ke pengadilan atau tidak? Untuk itu, biarlah waktu yang akan menentukan, ucap Anwar. Ia menjelaskan lewat kasus Panji Gumilang, sang sutradara sedang berusaha untuk mengalihkan perhatian rakyat dari masalah-masalah besar yang sedang menimpa dan melanda negeri ini. Anwar berkata kalau perhatian masyarakat luas tidak dialihkan, maka banyak pihak tentu akan terseret ke dalam kasus lain yang ada di negeri ini. Dengan begitu, nama-nama mereka akan muncul dan menjadi perbincangan publik. Menurut Anwar, hal demikian tentu akan sangat mengganggu kenyamanan dan keamanan dari pihak-pihak tertentu tersebut. Ia menilai mereka tentu jelas tidak mahu hal demikian terjadi kerana bisa mengancam kedudukan dan kekuasaannya. Oleh kerana itu, muncul dan dimunculkanlah kasus Panji Gumilang yang sering sekali mengeluarkan pernyataan-pernyataan yang sangat kontroversial. Dan hal itu tampaknya telah berhasil mengundang kemarahan umat yang merupakan mayoritas penduduk negeri ini. Sehingga akhirnya perhatian rakyat tidak lagi tertuju kepada kasus-kasus yang ada, tapi sudah beralih dan tersedot ke kasus Panji Gumilang dan Al-Zaitun, tandas Anwar. Ponpes Al-Zaitun menjadi sorotan lantaran diduga mengajarkan ajaran menyimpang. Pesantren ini terus menjadi pembicaraan sejak beredar video saf solat Id
campur antara perempuan dan laki-laki pada April lalu. Selain itu, pimpinan Ponpes Panji Gumilang sempat menyanyikan lagu Hafenu Salam Alaihim. Dalam beberapa pemberitaan, Panji juga mengisyaratkan membolehkan santri putri menjadi khatib salat Jumat. Imbas kejadian itu, Panji dilaporkan oleh Ketua Forum Advokat Pembela Pancasila Ihsan Tanjung terkait kasus dugaan penistaan agama ke Barisskrim Polri. Kabarisskrim Polri Komjen Agus Andrianto mengatakan Barisskrim akan menindaklanjuti laporan tersebut. Agus mengatakan polisi sudah berkoordinasi dengan Menko Polhukam Mahfud MD soal kasus yang melibatkan Panji Gumilang itu. Sementara itu, Mahfud MD menyatakan ada 3 masalah yang diduga terjadi di Pondok Pesantren Az-Zaitun, Indramayu, Jawa Barat. Salah satunya soal dugaan pidana. Mahfud mengklaim dugaan tindak pidana sangat jelas. Unsur-unsur tindak pidana ini juga sudah diidentifikasi dan proses selanjutnya adalah pemanggilan pihak terkait untuk dimintai klarifikasi. Namun, dia tak menjelaskan lebih rinci tindakan pidana yang dimaksud. Mahfud selanjutnya, masalah kedua terkait masalah administrasi. Ia memastikan Yayasan Pendidikan Islam YPI yang menaungi Al-Zaitun akan dikenai sanksi. Masalah ketiga menyangkut Al-Zaitun adalah soal keamanan. Mahfud mengatakan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dan pihak berwenang di Jawa Barat akan menangani masalah tersebut. Sahabat BN, kalaulah menjadi kenyataan apa yang dikemukakan oleh Buya Anwar Abbas ini, bahwa kasus ini nanti hanya akan hilang begitu saja tanpa sampai ke pengadilan, maka semakin jelaslah oleh rakyat bahwa di negara kita ini terlalu banyak sandiwara, terlalu banyak dagelan di dalam berbagai persoalan yang terjadi. Kalau kita perhatikan persoalan pimpinan Pondok Pesantren Panji Gumilang ini tidak saja lagi persoalan NII, tetapi telah beralih kepada persoalan yang lain, seperti persoalan upaya ingin menabrak kebijakan pemerintah yang selama ini masih belum memulihkan hubungan dengan Israel atau negara Yahudi. Dia tampaknya ingin Indonesia ini punya hubungan diplomatik dengan Yahudi. Namun di balik itu, apa tujuan Panji Gumilang ini sebenarnya? Ini yang mungkin perlu jawabannya secara jelas. Dan jawaban itu hanya akan bisa didapatkan nanti tentu ketika Panji Gumilang dibawa ke meja hijau di pengadilan. Demikian juga dengan persoalan lain. Apa sesungguhnya tujuan Panji Gumilang membuat perbedaan-perbedaan dalam menjalankan syariat Islam ketika sholat? Contoh, di dalam sholat perempuan dan laki-laki bercampur saja, atau katakanlah sejajar. Demikian juga non-muslim boleh ikut hadir di dalam pelaksanaan, di dalam penyelenggaraan sholat.
umat Islam, apa sesungguhnya niat dari Panji Gumilang ini? Apakah benar seperti yang dikemukakannya pada banyak media, dia ingin mengangkat derajat kaum perempuan? Kalau dia ingin mengangkat derajat kaum perempuan dengan berpedoman kepada ajaran Rasulullah SAW, Rasulullah telah jelas-jelas memperlihatkan, memberikan pedoman cara mengangkat derajat kaum perempuan, yang sama sekali bukan dengan cara mensejajarkan atau mencampur baurkan perempuan dengan laki-laki dalam solat. Apalagi kalau sempat dengan cara menjadikan perempuan sebagai khatib Jumat. Karena itu, jawapan-jawapan, alasan-alasan yang dikemukakan oleh Panji Gumilang di media agaknya belum menjawab tujuan Panji Gumilang sesungguhnya. Yang bisa mungkin diterima jawabannya ketika Panji Gumilang telah berada di pengadilan dan di depan hakim dia memberikan jawaban atas pertanyaan hakim, jaksa, dan pengacara. Kalau kita perhatikan, dulu memang Panji Gumilang ini menurut analisa kita punya keyakinan ingin menegakkan NII di Indonesia, terutama di pondok pesantrennya ini. Tetapi semenjak dia pernah berurusan dengan pihak penegak hukum dulu, begitu dia keluar dari penjara, tampaknya bergeser cara berpikirnya. Dia tidak lagi berada pada posisi ingin menegakkan, ingin memperjuangkan NII, tetapi telah beralih kepada posisi yang lain. Sebenarnya baik ketika pemikiran Panji Gumilang telah tidak lagi berada pada posisi ingin memperjuangkan NII. Sebab bagaimanapun ketika Indonesia telah menyepakati sebagai dasar negaranya Pancasila dengan sila ketuhanan yang Maha Esa, maka tentu tidak lagi ada peluang di negara ini untuk bisa ditolerir dia memperjuangkan NII. Sebab negara Indonesia yang berpancasila dengan sila pertamanya ketuhanan yang Maha Esa, maka kita di sini negara telah menjamin seluruh agama dan keyakinan kita sesuai dengan konstitusi, sesuai dengan undang-undang. Dan ketika prinsip dari Panji Gumilang telah berubah, tidak lagi berada pada posisi tetap memperjuangkan NII, bagus sebenarnya. Tetapi ketika dia telah pula sepertinya mendekat ke Israel dan melakukan keanehan-keanehan di jalan menjalankan ibadah solat atau yang lainnya,
tentu menimbulkan persoalan lagi. Karena itu, persoalan yang ada di Pondok Pesantren Al-Zaitun, lebih khusus dengan yang ada pada Panji Gumilang ini, tentu perlu ada putusan inkrah dari pengadilan untuk memastikan apa sesungguhnya tujuan Panji Gumilang ini melakukan hal-hal yang dilakukannya sekarang ini. Kita tentu menunggu secepatnya persoalan ini tuntas. Dan kita yakin ini akan segera tuntas kalau memang pemerintahan kita serius menuntaskannya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa subscribe.